Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Perisatul Aini, NPM 10100118079 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Scoping Review, hubungan pola hidup sedenter terhadap obesitas pada pekerja kantor. Pendahuluan. Obesitas merupakan fenomena yang kejadiannya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Menurut WHO, prevalensi dari kejadian obesitas di seluruh dunia itu hampir 3 kali lipat, yaitu pada tahun 1975 sampai 2016. Dan 13% dari populasi orang dewasa di dunia, yaitu lebih dari 650 juta orang mengalami obesitas. Dan menurut Sirkesnas, pada tahun 2016, BMI yang lebih dari sama dengan 27 naik menjadi 20,7%, dan BMI yang lebih dari sama dengan 25 menjadi 33,5%. Obesitas adalah penumpukan lemak atau jaringan adipos yang tidak normal atau berlebihan yang diakibatkan karena ketidakseimbangan dari asupan energi atau energi intake dengan energi yang digunakan atau energi ekspenditur yang dapat mengganggu kesehatan melalui kaitannya dengan risiko terjadinya diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular, hipertensi, dan hiperlipidemia. Nah, salah satu dari penyebab obesitas yaitu pola hidup sedenter, di mana ini merupakan pola hidup yang melibatkan sedikit atau tanpa aktivitas fisik. Sekitar 28% orang dewasa di dunia yang berusia 18 tahun ke atas memiliki aktivitas fisik yang tidak cukup aktif. Dan di negara berpenghasilan tinggi, presentasi pola hidup sedenter itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang berpenghasilan rendah. Pada pekerja kantor itu biasanya memiliki pola hidup sedenter karena memiliki jam kerja yang panjang, seperti menghabiskan dari antara 8 sampai 10 jam untuk bekerja, dan kegiatan yang dilakukan itu hanya seperti membaca, mengoperasikan komputer, dan menghadiri rapat, yang duduk lama hampir sepanjang hari, sehingga memiliki sedikit kesempatan untuk beraktivitas. Nah, kurangnya dari aktivitas fisik pada pekerja kantor ini itu menyebabkan energi yang dikeluarkan tidak maksimal, sehingga memicu obesitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pola hidup sedenter pada pekerja kantor terhadap obesitas. Untuk metode penelitiannya, dari jenis penelitian yaitu scoping review, populasinya dari jurnal-jurnal internasional, untuk sumber datanya itu menggunakan database Science Direct, ProQuest, dan Cochrane Library. Lalu untuk sampelnya itu berjumlah dari 2. Lalu selanjutnya itu adalah kriteria inklusi. Yang pertama adalah artikel penelitian yang telah dipublikasikan pada jurnal internasional. Yang kedua, artikel penelitian diterbitkan dalam rentang waktu 2010 sampai 2020. Yang ketiga, tipe artikelnya itu adalah original research artikel. Lalu yang keempat, artikel penelitian yang dapat diakses secara penuh atau full text. Lalu yang kelima, yang berbahasa Inggris. Lalu untuk kriteria eksklusinya itu yang ketidaksesuaian abstrak berdasarkan PCOS, lalu artikel lengkap yang tidak dapat diakses, lalu artikel duplikasi pada database lainnya. Nah, ini merupakan diagram Prisma. Dari hasil dari 3 database itu, hasil jurnal keseluruhannya 1371, lalu dilakukan screening yaitu inklusi dan juga eksklusi, sehingga menghasilkan dari artikel yang eligible berjumlah 2. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Untuk artikel yang pertama, dari hasilnya itu adalah aktivitas kerja berat, seperti bersepeda atau dari tempat kerja, dan aktivitas fisik waktu luang yang secara signifikan itu terkait dengan risiko yang lebih rendah dari keseluruhan dan kelebihan berat badan atau obesitas perut pada karyawan pria. Lalu selanjutnya itu, pada artikel yang kedua, yaitu kesimpulannya dari kerja duduk berdiri itu efektif dalam mengurangi waktu duduk di tempat kerja pada individu dengan obesitas perut. Nah, selanjutnya itu untuk pembahasannya, pada penelitian dari Chun Xiaosu, yaitu tentang hubungan aktivitas kerja, perjalanan pulang pergi, aktivitas fisik waktu luang, dan duduk dengan orang dewasa yang kelebihan berat badan atau obesitas, serta bekerja itu menunjukkan bahwa aktivitas kerja berat seperti bersepeda atau dari tempat kerja dan aktivitas fisik waktu luang itu menunjukkan risiko yang lebih rendah terjadinya kelebihan dari berat badan atau obesitas perut pada pekerja. Lalu pada penelitian Brittany dan kawan-kawan itu tentang kerja meja duduk berdiri di tempat kerja di antara pekerja kantoran serta aktivitas fisik berlaku menetap dan faktor risiko kardiometabolik yang menunjukkan bahwa meja duduk berdiri itu efektif dalam mengurangi perilaku menetap di tempat kerja. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Dari 2 artikel yang telah direview menyatakan bahwa perilaku menetap atau perilaku sedenter dari meningkatkan terjadinya obesitas pada pekerja kantor. Jadi maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pola hidup sedenter terhadap obesitas pada pekerja kantor. Lalu ucapan terima kasih juga dari saya sebagai penulis, sampaikan kepada orang tua dan dosen pembimbing atas segala bantuan, bimbingan, ilmu, nasihat, dukungan, doa, waktu, dan saran yang telah diberikan kepada saya sebagai penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.